Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 14 Juni 2023, yang saya ambil dalam firman Tuhan, Efesus 5 ayat yang ke-20 dan yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, ya. Apapun, ya, kondisi kita, ya. Jadi di sini Tuhan berfirman, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu, ya. Jadi atas segala sesuatu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus, ya. Selagi kita masih ada kesempatan, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup. Bersyukurlah, ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Bapa kita. Efesus 5 ayat yang ke-20. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Ya, bersyukur artinya kita harus ingat akan Tuhan, ya. Lahir baru, ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Jadi kita harus lahir baru, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya cinta di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Lahir baru bersama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, hidup bergaul dengan Tuhan Yesus di dalam segala hal. Karena kita adalah dombanya, Tuhan Yesus adalah gembala. Jadi kalau Tuhan Yesus adalah gembala, berarti kita mengerti suara gembala kita. Itu sudah tertulis di Yohanes 10 ayat 14, kemudian yang ke-27. Ya. Jadi Tuhan Yesus adalah gembala, kita sebagai dombanya. Kalau kita sebagai dombanya, berarti kita tahu suara Tuhan. Ya, kita bisa membedakan suara Tuhan, ya, suara manusia, dan suara setan. Ya, Bapak Saudara. Ya, contohnya suara Tuhan, sampaikan firman Tuhan, ya. Contohnya sekarang ini saya sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan atas petunjuk Tuhan, ya, gerakan Tuhan. Ini adalah suara Tuhan, ya, suara Roh Kudus, ya. Kalau suara manusia lain lagi, ikuti maunya dia sendiri, ya, mengandalkan manusia, itu suara manusia, bukan suara Tuhan, ya. Misalnya Tuhan suruh menjadi pelaku firman, dia tidak mau, ya. Itu suaranya manusia, ya, Bapak Saudara, ya. Boleh gereja, ya, tetapi jangan lupa menjadi pelaku firman. Itu sudah tertulis di Yakobus 1 ayat 22, ya. Jikalau engkau tidak menjadi pelaku firman, engkau menipu dirimu sendiri, ya. Artinya kita menipu kepada Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Makanya kita harus menjadi pelaku firman, ya, dimanapun kita berada, ya, baik di dalam maupun di luar, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, baik di desa maupun di kota. Kita harus menyampaikan firman Tuhan sebagai pelaku firman. Itu poin penting, Bapak Ibu Saudara, ya, yang saya cinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Kemudian di ayat yang ke-21, Efesus 5 ayat yang ke-21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dan takut akan Kristus. Jadi kita harus merendahkan diri kepada manusia. Kemudian kita juga takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan itu pasti kita diberkati, Bapak Saudara, ya. Jangan takut bos, atau jangan takut manusia, ya. Takut bos, takut manusia itu pengecut, itu munafik itu. Tetapi kalau takut akan Tuhan Yesus Kristus, itu luar biasa, ya. Luar biasanya diberkati hidupnya. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak diberkati diberkati. Tuhan ubah kutuk menjadi berkat. Makanya kita harus takut akan Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-21. Lalu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi hidup andalkan Tuhan, ya. Mengandalkan Tuhan di dalam segala hal.
Ya Bapak Saudara-saudara ya, yang saya cinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, supaya hidup kita benar-benar nyata ya, nyata di dalam Tuhan Yesus ya. Jadi cari Tuhan ya dimanapun kita berada ya, ada di gereja ya. Ya Bapak Saudara-saudara ya, saya bersyukur ya Tuhan pakai saya ya, baca Alkitab setiap hari ya, sesuai remat ya. Jadi saya baca Alkitab Kejadian 10 hari, taruhlah setiap bulan selesai Bapak Saudara. Luar biasa itu ya. Jika iman saya kuat bisa 16 hari selesai, 26 hari selesai ya. Itu luar biasa itu, mujizat itu. Ya Bapak Saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Saya juga ya ingin ya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, pemuda dan pemudi, bacalah Alkitab. Ya, kalau saudara bisanya 3 pasal ya baca. Ya Bapak Saudara-saudara, ya. Saya baca Alkitab berjam-jam bisa dapat 100 pasal Bapak Ibu Saudara. Kalau saya lihat, kalau saya selesai baca itu mujizat itu. Makanya jangan heran kalau saya setiap bulan selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ya, karena bacanya berjam-jam itu, bukan baca 15 menit, bukan, berjam-jam. Itu luar biasa, karena ada kuasa Roh Kudus yang menguasai saya ya. Jadi saya patut bersyukur kepada Tuhan Yesus di dalam segala hal. Sebelum baca Alkitab berdoa dulu ya. Ibu saudara-saudara saya kalian yang saya cinta dalam Tuhan Yesus ya. Sekali lagi kita harus ya hidup sungguh-sungguh mencari Dia ya. Firman, pujian dan doa lakukan setiap hari. Iman, pengharapan dan kasih lakukan setiap hari ya. Kita anak Allah, ada kuasa tentu ya dimanapun kita berada ya. Anak Allah lain itu, dari gerak-gerinya orang sudah tahu, beda dengan anak-anak yang lain. Dari gerak wajahnya udah ketahuan itu, nipu sana sini, bohong sini sana sini ya. Itu sudah ketahuan itu dari trik wajahnya itu ya. Ngomong di bibir lain, di hati lain, itu sudah ketahuan itu. Beda dengan kita sebagai anak Allah. Karena kita anak Allah, kita takut akan Tuhan, makanya Tuhan ya tahu itu semua itu. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat luarnya. Ya Bapak Saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menutup ayat firman Tuhan ya, Efesus 4 ayat yang ke-6. Satu Allah, satu Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua ya. Jadi kita semua adalah satu Tuhan, satu Allah. Ini karena kita semua adalah anak Tuhan ya, kita harus berbalik kepada Tuhan ya dimanapun kita berada, supaya hidup kita tidak sia-sia, tidak binasa ya. Intinya kita berbalik kepada Tuhan. Makanya di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa buat apa-apa, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus baru kita bisa berbuat apa-apa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.